Kemudian yang selanjutnya dari Cendekiawan Muslim Indonesia, Dr. Muhammad Arif, MA, dosen program studi agama IAIN Kediri, yang juga Provos Banser Nasional, yang sudah sering muncul di webinar kita. Silakan Gus Muhammad Arif. Gus Muhammad Arif, silakan. Dosen program studi agama Islam IAIN Kediri. Terima kasih. Muhammad Arif, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Mukarram Gus Soleh selaku inisiator sekaligus Ketua Forum Agama Cinta yang acara yang hari ini kita laksanakan. Yang sangat saya hormati Habib Sufi Musafir, yang saya hormati pula Bapak Moderator, yang saya hormati juga operator acara ini Mas Nurul, yang saya hormati pula seluruh narasumber yang sudah luar biasa pada sore hari ini menyampaikan wawasannya. Sangat penting lagi pada seluruh peserta webinar pada sore ini yang saya banggakan. Pertama, saya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pribadi untuk ikut bersama-sama seluruh narasumber menyampaikan sumbangan pemikiran terkait tema kita tentang sertifikasi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama bagi penceramah semua agama. Hal ini merupakan tema yang aktual dan dulu pernah kita sampaikan konsep itu juga. Dan sekali lagi kehebatan dari tim ini adalah sangat peka terhadap aktualisasi permasalahan yang muncul sehingga kita selalu aktual untuk membahas tema-tema yang berkembang hari ini. Tema kita terkait tentang sertifikasi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah melihat di YouTube, sudah banyak yang menyampaikan secara sepihak gitu. Mereka kelompok-kelompok yang memang kurang senang. Mereka membuat isu sertifikasi itu berlaku hanya untuk satu agama. Dan dia belum membaca sama sekali. Terkait ini sebenarnya di internal kami di perguruan tinggi agama Islam, khususnya di lembaga negeri, itu sudah dibahas, bahkan ada pertemuan nasional pada tahun 2019, IAIN, SETAIN, dan UIN se-Indonesia sudah membahas tentang moderasi beragama yang tadi sudah disampaikan dari pihak Kemenak Pusat tadi. Dan ini saya kira sebuah kebutuhan dan sebuah isu yang penting, apalagi akhir-akhir ini semakin banyaknya orang-orang, saya katakan, atau oknum yang kayaknya tidak senang dengan harmonisan Indonesia ini. Mereka berbagai cara, salah satunya adalah meng-up salah satunya penceramah-penceramah mereka. Yang mereka sebenarnya adalah, kita sudah yakin mereka itu adalah pesanan. Pesanan dari kelompok-kelompok yang memang iri melihat Indonesia itu harmonis gitu loh. Harmoni di Indonesia ini sesuatu yang bernilai tinggi karena tidak mudah dicapai. Dan sering saya sampaikan bahwa
ketika melihat Indonesia yang harmoni ini sebenarnya ada sebuah nilai yang hidup terus sejak awal dulu Islam seluruh agama yang ada di Indonesia ini berdampingan, hidup bertetangga, bahkan hidup bersatu untuk menjunjung tinggi Indonesia ini. NKRI yang kita cintai. Bahkan saya juga membaca, mengupload juga bahwa Pancasila itu untuk diterima oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU itu melalui proses ritual yang spesial, yang khusus, yang tidak dilakukan oleh banyak orang atau sekian tokoh. Tapi Mbah Hasyim melakukan itu untuk mengambil sebuah keputusan sebenarnya dengan istikharah bahwa memang betul-betul Pancasila adalah sebuah dasar negara yang memang sangat tepat untuk NKRI ini. Terkait tema kita tentang sertifikasi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama bagi penceramah semua agama di Indonesia ini, saya ingin menyampaikan sebuah konsep mungkin, dan saya yakin akan match dengan yang disampaikan tadi dari Kementerian Agama. Yaitu kalau kami, mohon maaf, kebetulan saya hari ini masih di Kaprodi Program Studi Agama-Agama. Kaprodi Studi Agama-Agama. Di situ sebuah program studi yang memang di dalamnya menyampaikan, menanamkan benih-benih moderasi agama. Dari konsep yang disampaikan itu kita perlu memahami bagaimana sih sebenarnya sertifikasi itu harus bisa sampai kepada para penceramah agama di seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Yang pertama bahwa penceramah atau calon penceramah, ini yang mungkin awal harus disampaikan, bahwa ada beberapa level keilmuan yang harus dikuasai. Yang pertama adalah level keagamaan ya, atau ilmu agama. Kalau dalam Islam itu ilmu yang terkait dengan kajian-kajian keislaman, Islamic Studies atau dirosah Islamiyah. Secara internal penceramah, saya kira sangat membutuhkan itu agar tahu secara detail, secara mendalam tentang agamanya mereka sendiri. Ini untuk Islam. Semua agama saya kira juga harus begitu. Agama mereka masing-masing harus dikuasai betul, secara detail, secara mendalam sebelum menjadi atau menyampaikan hasilnya sebagai penceramah kepada umat atau masyarakat di Indonesia. Agar apa? Secara detail itu kita punya wawasan keagamaan yang benar-benar dikuasai. Mungkin kita tidak sedikit melihat, tadi banyak disinggung oleh Gus Soleh. Gus Soleh yang mondok kurang lebih 17 tahun, ini penampilannya dibalap oleh penceramah yang 17 hari di apa itu briefing. Mengapa? Ya, karena mereka yang 17 hari ini merasa sudah luar biasa karena yang dibahas masih belum maksimal atau sedikit bahasa yang mudah dipahami. Biasanya kalau kita pernah jadi dulu masih kecil ya, senengan misalnya bela diri. Kita belajar satu jurus itu sudah merasa sudah jagoan, sudah mengalahkan yang lain. Mungkin seperti itu gambarannya ya, penceramah-penceramah yang kita tahu. Dan saya yakin ketika mereka berceramah itu kayaknya ada pesan-pesan khusus yang punya misi untuk mengarah kepada bagaimana selalu membuat kondisi yang berbeda dengan kondisi yang harmoni di negara kita ini. Sehingga kita dengarkan pedas, panas gitu di telinga. Dan saya kira itu juga salah satunya karena wawasan keagamaannya sangat kurang.
atau sangat kurang? Saya kira sama, semua agama mengajarkan bahwa agama itu menyebarkan perdamaian dan kedamaian. Islam sendiri jelas, ya, terutama saya atau kami yang di Nahdlatul Ulama itu jelas apa itu tawasud, sikap toleransi itu adalah prinsip yang ada di kami. Menghargai perbedaan itu prinsip yang ada di kami. Itu sehingga moderasi beragama ini saya kira sesuatu yang memang lazim dan sangat dibutuhkan dalam kondisi negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini agama cinta memang harus memprakarsai seperti ini. Minimal para tokoh-tokoh agamanya yang akan menyebarkan kepada umat masing-masing atau seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Jadi yang pertama itu bahwa penceramah harus siap. Yang pertama secara internal memahami keagamaan yang mereka anut masing-masing. Kalau dalam Islam, ya memahami yang pertama adalah kajian keislaman, Islamic Studies. Di dalamnya harus yang dipahami pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini baca aja harus butuh ilmu tajwid. Kalau mengambil isinya, harus paham asbabun nuzul, ulumul Quran, tafsir dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah bisa dimiliki oleh penceramah, nanti mungkin standarisasi di sertifikasi itu bisa diterapkan, maka modal itu akan menjadi modal yang utama. Minimal secara internal sudah paham betul, sehingga menyampaikan nanti tidak akan menyampaikan sesuatu atau mungkin ajaran Islam juga, ajaran agamanya yang menimbulkan fitnah, menimbulkan isu yang panas, yang menimbulkan adu domba. Itu nggak akan ada ketika mereka secara internal paham tentang ajaran-ajaran agamanya, khususnya kalau dalam Islam tentang Al-Quran, yang masih butuh banyak ilmu pendukungnya. Tentu sebelumnya harus paham nahwu, sorof, dan seterusnya kalau di pesantren. Sampai itu didukung oleh kemampuan studi hadis, minimal studi hadis. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran yang penjelasannya membutuhkan hadis, penceramah itu tahu. Kemudian di samping itu secara internal juga memahami tentang teologi. Karena mohon maaf, terhadap agama yang saya tahu, karena saya belajar studi agama-agama, juga banyak firqah-firqah, banyak aliran-aliran dalam tiap-tiap agama. Sehingga agar menyampaikannya itu lebih bisa masuk atau tepat sasaran, maka juga harus paham tentang aliran-aliran dalam tiap-tiap agama itu. Ya, termasuk di Islam ini yang terkait dengan Islamic Studies harus ada pemahaman pemasaran tentang sejarah peradaban Islam. Terutama kalau penceramah harus paham terkait dengan ketika Piagam Madinah itu. Dan kita kalau tahu di dalam sejarah Islam itu, sejarah peradaban Islam, bahwa munculnya aliran-aliran teologi, aliran akidah dalam Islam, itu adalah ketika Perang Siffin itu, permasalahan yang mendasar adalah kepentingan kekuasaan, atau sekarang mungkin politik. Seperti itu. Sehingga ketika kita mengetahui dari internal, sebelum menyampaikan materi kepada masyarakat atau penceramah, menceramahi masyarakat, sebelumnya harus tahu di dalam keilmuan tersebut. Termasuk butuh juga tentang kalau dalam Islam tasawuf. Tasawuf ini mengajarkan kita bagaimana melakukan sesuatu harus dasarnya ikhlas. Dasarnya manfaat untuk banyak orang. Dasarnya adalah buah dari syariahnya adalah, buah dari amaliyahnya adalah akhlak yang baik. Tentu tidak akan mungkin ada mentalitas yang mengarah kepada iri, dengki, memfitnah orang. Nggak akan ada kalau punya ilmu tasawuf yang betul-betul substansinya bisa dikuasai, substansinya bisa diamalkan. Kemudian berikutnya di sertifikasi itu harusnya yang kedua adalah memang nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila saya kira menyatu integral dengan bagaimana penyampaian hidup
rukun, hidup beragama, toleransi, ya, tawasud, tawazun, tasamuh. Kalau dalam NU itu, saya kira Pancasila akan memperkuat dan menjadi dasar negara kita yang kita tahu yang bisa mendasari semua perbedaan. Perbedaan itu adalah rahmat. Kalau itu kita mendasarinya dengan dasar Pancasila. Islam juga begitu, bahwa perbedaan itu rahmat. Saya kira sangat klop, sangat saling mendukung. Tidak ada yang bertentangan, saya kira. Hanya memang kalau ada pertentangan, orang-orangnya itu yang mempertentangkan. Tadi saya sampaikan tadi di atas tadi bahwa kalau di depan ada kepentingan tertentu yang mereka lakukan. Ada pesanan tertentu yang mereka kerjakan. Sehingga mereka berbuat bukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, tapi tentu biasanya ya pesanan itu yang didahulukan. Dan ini saya kira penceramah seperti ini saya kira tidak patutlah untuk diteruskan di masyarakat kita karena mereka pesanan itu. Saya kira kita banyak melihat seperti itu ya. Bahkan ya apalagi hari ini kita dunia medsos akan bisa melihat pesan-pesan itu seperti apa model dan bentuknya. Jadi itu kalau dalam kami yang di SAA ini di dalam penguatan wawasan kebangsaan itu jelas ada pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan kajian-kajian terkait toleransi. Karena kami yang di SAA ini saya sampaikan setiap kegiatan peringatan agama besar agama itu mahasiswa kami langsung terjun, mereka mengikuti, ada tugas untuk mengikuti agar tahu persis agama-agama yang ada di Indonesia ini secara peringatan hari besarnya, ritual dan seterusnya mereka tahu agar wawasannya luas, menguatkan mereka hidup negara Pancasila. Nah, mungkin secara materi moderasi beragama ini yang memang materinya paling banyak menyerap jadi program studi SAA, studi agama-agama. Bukan promosi ini ya, tapi memang ini realitas dari materi yang ada atau kurikulum yang ada. Dan ini memang awal dulu IAIN berdiri memang sudah ada, ya, atau program tinggi agama Islam dulu berdiri sudah ada ini. Prodi dulu namanya perbandingan agama. Karena kondisi yang ada muncul peraturan menjadi studi agama-agama. Nah, ini sangat sangat klop dengan kondisi Indonesia. Dan mungkin saya juga memohon kepada yang berwenang di Kemenak, SAA ini mungkin bisa lebih prioritas untuk mungkin nanti kalau ada kebutuhan penceramah agama-agama. Karena di dalamnya mempelajari semua agama ini mahasiswa yang di studi agama-agama. Ya, ini ada materi yang lengkap terkait itu. Dan saya kira kurikulumnya ya diseminarkan, dibahas secara nasional, karena ini memang kurikulum nasional. Nah, ini realitas yang perlu saya sampaikan. Di samping itu di dalam materi atau standarisasi sertifikasi harus juga disampaikan metodologi, minimal metodologi dasar bagaimana menyampaikan materi, sehingga bisa membaca masyarakat seperti apa yang saya hadapi hari ini. Secara sosiologis, psikologis, syukur-syukur ya, secara substansi komunikasi sosial yang ada di masyarakat itu penceramah harus paham. Sehingga menyampaikan materi itu materi yang betul-betul kondisional dan kondusif untuk diterima masyarakat. Sehingga penceramah ini mendukung seluruh program-program pemerintah, penguatan Pancasila, penguatan UUD 1945, kemudian penguatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini semua saya kira menurut saya sangat dibutuhkan, kalau menurut saya harus
harus menjadi item-item dalam sertifikasi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama bagi penceramah seluruh agama. Sehingga nanti akan ketahuan ini penceramah yang memang betul-betul punya bahan yang sudah ditetapkan dan yang mereka pesanan ataupun mereka yang memang penceramah yang tadi, mohon maaf ini enggak bahasa yang provokatif ya, bahasa kami mungkin karbitan itu. Ya jelas lah kalau misalnya 17 tahun dibandingkan dengan 17 hari atau 17 bulan, kan namanya kan 17 bulan itu kan atau 17 hari itu kan namanya karbitan itu. Menurut realitas yang ada. Mohon maaf saya tidak memprovokasi bahasa itu, tapi bahasa yang layak dan sudah biasa digunakan seperti itu. Dan kita memang harus ya, tadi semua pihak seperti dikonsepkan disampaikan tadi pemateri dari Kemenag Pusat bahwa seluruh pihak memang kita ajak bareng-bareng. Kita ajak bersama-sama satu langkah membangun NKRI ini agar tetap menjadi NKRI yang tentram, damai, bersatu, kemudian nilai Bhinneka Tunggal Ika terus diperkuat sebagaimana sering diungkapkan bahwa kami ini harus atau kita ini harus PBNU, harus satu Pancasila, ya, P-nya itu Pancasila, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi dasar kita semua. Bagi orang-orang yang mengaku atau de facto dan de jure orang Indonesia, tentu itu harus memakai itu. Kalau tidak mau itu, nggak mau menggunakan itu, mohon maaf. Mungkin lebih pantas tidak hidup di Indonesia. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bisa membawa manfaat untuk saya khususnya dan umumnya semua peserta dan kita semua. Dan apabila ada khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Arif yang telah menyampaikan perlunya sertifikasi, karena tidak adil lah untuk menjadi seorang dai, tapi kompetensi, kapasitas, dan kapabilitasnya minim sekali mengenai keislaman dan agama-agama lain. Karena pada umumnya seorang mubaligh itu paling tidak 17 tahun belajar agama ya. Ini disamakan dengan yang baru 17 bulan mu'alaf lagi. Terima kasih. Untuk berikutnya Bapak Sofyan Jimmy Yusadi dari Matakin. Saya persilakan. Bapak Sofyan Jimmy Yusadi SH dari Matakin, Majelis Agama Konghucu. Masih belum bergabung, Pak. Masih belum bergabung. Kalau begitu yang berikutnya narasumber Bapak Ika Dewinaya Alian SE